Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala in'amih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. Amma ba'd. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, pada pertemuan ke-10 di mata kuliah studi Al-Quran ini kita mengkaji tentang nasikh wa mansukh. Secara bahasa, kata-kata nasikh atau nasakha memiliki dua macam arti, yakni menukil atau menyalin, kemudian menghapus. Ini dalam segi bahasa ya. Kalau ada orang mengatakan nasakhtul kitaba, berarti saya menyalin buku, saya menyalin kitab. Namun kalau dikatakan nasakhatis syamsu adh-dhilla, maka artinya matahari itu menghapus bayangan karena terangnya sinarnya. Ini dari segi bahasa. Sehingga kalau ada yang mengatakan nasikh, berarti itu artinya orang yang menukil, menyalin atau yang menghapus. Sementara kalau dikatakan mansukh, maka berarti yang dinukil. Sementara nasakh itu berarti penukilannya itu sendiri. Ini dari segi bahasa. Secara terminologis, secara istilah, nasakh itu berarti raf'ul hukmi syar'iyyi bi khitabin syar'iyyin. Mengangkat atau menghapus hukum syara' dengan dalil syara' yang lain. Maka dalam istilah ini cukup sempit ya, dan sudah sangat spesifik bahwa dalam kaitannya dengan ayat Al-Quran, kalau nanti ada istilah nasikh yang dihapus, berarti yang bisa dihapus hanya ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Hanya ayat yang berkaitan dengan hukum. Tidak ada nasikh mansukh pada ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah. Tidak ada nasikh mansukh pada ayat-ayat yang berkaitan tentang Allah dan lain-lain ya. Yang ada nasikh mansukh hanya pada ayat-ayat hukum, dan itu jumlahnya tidak banyak dalam Al-Quran. Definisi lain, raf'ul hukmi syar'iyyi bidalilin syar'iyyin mutaakhir. Mengangkat atau menghapus hukum syara' dengan dalil syara' yang lain yang datangnya itu kemudian. Jadi ada suatu hukum sudah ditetapkan, kemudian datang hukum lain memberikan atau menghapus ketetapan yang sudah ada sebelumnya. Kalau mau gambarannya ya seperti amandemen ya, ada peraturan, ada undang-undang, kemudian datang undang-undang berikutnya yang menghapus ketetapan hukum yang lama. Itu kalau mudahnya seperti itu, tapi beda nanti pemahamannya dengan amandemen dalam undang-undang. Ulama mutaqaddimin memahami makna nasakh ini lebih kepada pemaknaan bahasa, sehingga sangat luas ya. Pembatalan hukum disebut nasakh, pengecualian taksis juga disebut nasakh, kemudian penjelasan hukum yang datang kemudian ya untuk menjelaskan yang masih samar, ini juga dianggapnya sebagai nasakh. Jadi pengertian nasakh menurut ulama mutaqaddimin itu sangat luas. Nah, yang kita pakai adalah pengertian nasakh menurut ulama mutaakhirin. Pengertian nasakh menurut ulama mutaakhirin adalah pembatalan hukum syar'i akibat hadirnya hukum syar'i yang baru yang bertolak belakang dengan hukum syar'i sebelumnya. Kata kuncinya di sini adalah bertolak belakang, bukan berbeda. Sesuatu yang bertolak belakang mestilah dia memiliki subjek, tempat, waktu yang sama.
Kalau dia subjeknya berbeda, maka itu bukan bertolak belakang. Contoh misal ada orang mengatakan Salim ada. Di saat yang sama orang mengatakan Salim tidak ada. Nah, ini bertolak belakang. Kalau Salim ini satu orang yang sama. Beda kalau Salim ini dua nama yang berbeda, maka dia tidak bertolak belakang. Oh, Salim A ada, sementara Salim yang B tidak ada. Nah, yang dimaksud dengan nasakh adalah pembatalan hukum syar'i akibat hadirnya hukum syar'i baru yang bertolak belakang. Jadi subjeknya harus sama, waktunya juga harus sama. Para ulama berbeda pendapat tentang apakah nasakh ayat dengan ayat Al-Quran itu ada. Ya, ini berdasarkan pemaknaannya berdasarkan penafsiran terhadap Quran surah Al-Baqarah ayat 106. Bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairim minha aw mithliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Ma nansakh, tidaklah kami menasakh, tidaklah kami menghapus, tidaklah kami mengangkat min ayatin, satu ayat apapun, au nunsiha, atau kami menangguhkannya, na'ti bi khairim minha, kecuali kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang sebanding dengannya. Oke. Menurut kalangan yang setuju bahwa nasakh itu ada, maka dalil ayat ini menunjukkan bahwa memang tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang ketika dinasakh kecuali ada penggantinya yang lebih baik. Ya. Maksudnya nasakh ayat Al-Quran dengan ayat yang lain. Sementara kalangan yang kontra mengatakan, oh maksud ayat di situ bukan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Ayat Al-Quran tidak ada yang dihapus ketetapan hukumnya. Nah, sementara yang dimaksud ayat di situ adalah ayat atau syariat bagi nabi-nabi terdahulu itu dihapus atau diganti dengan ayat-ayat syariat dari Nabi Muhammad SAW. Contoh, taubat pada masa Nabi Musa itu dilakukan dengan cara bunuh diri. Nah, pada masa Nabi Muhammad sudah tidak diterapkan lagi syariat seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan nasakh menurut ulama yang kontra terhadap nasakh dalam Al-Quran. Selanjutnya, bagi kalangan yang mengesahkan adanya nasakh dalam Al-Quran, ini juga ada syarat dan rukunnya. Pertama, rukun nasakh itu adalah ada ayat yang dihapus. Kedua, ada ayat yang digunakan untuk menghapus. Yang ketiga, ada Allah sebagai zat yang berhak menghapusnya. Yang keempat, ada arah hukum yang dihapus. Ya, ini rukun nasakhnya. Syaratnya, sesuatu yang membatalkan atau sesuatu yang menghapus harus lebih kuat atau paling sedikit sama kuat dengan ayat yang dihapus atau dibatalkan. Maka dari pengertian ini ulama kemudian menolak kalau ada hadis yang menghapus ayat Al-Quran. Nah, ini tidak bisa karena posisinya sesuatu yang membatalkan harus lebih kuat. Nah, kalau ada hadis Nabi dinasakh oleh ayat Al-Quran, ini bisa. Seperti misalnya Nabi pernah sholat menghadap Baitul Maqdis, kemudian Al-Quran turun perintah agar tidak mengarah kepada Baitul Maqdis. Nah, dan yang begini ini bisa menjadi nasakh ya, dari Al-Quran menghapus ketentuan hadis dan tidak berlaku sebaliknya. Kemudian yang kedua, ayat yang membatalkan benar-benar bertolak belakang dengan ayat yang membatalkan, ayat yang dibatalkan. Mohon maaf ada kesalahan ya. Ayat yang membatalkan benar-benar bertolak belakang, bukan hanya berbeda tapi betul-betul bertolak belakang dengan ayat yang dibatalkan.
Yang ketiga, harus diketahui dengan benar mana ayat yang turun terdahulu dan mana ayat yang turun kemudian. Nah, yang membatalkan, yang menasih itu mestilah ayat yang turun kemudian. Nah, karena ayat Al-Quran itu meskipun kita temukan urutannya dari Al-Fatihah sampai An-Nas sudah tersusun, nah tapi turunnya tidak seperti itu. Misal Al-Alaq turun pertama itu tidak diletakkan di awal surah, yang diletakkan justru Al-Fatihah. Nah, yang perlu dipahami adalah susunan tartibnya, tartib nuzulinya, susunan turunnya, bukan susunan dalam mushafnya. Jadi bisa saja ayat dalam surah Al-Baqarah menasah ayat dalam surah An-Nahl yang di belakangnya. Ya. Karena yang dilihat mana ayat yang turun terlebih dahulu dan mana ayat yang turun kemudian. Jenis-jenis nasakh, para ulama membagi, yang membolehkan tentunya, ulama yang membolehkan adanya nasakh membagi jenis nasakh menjadi 3. Yang pertama, ada ayat yang bacaan dan hukumnya sudah dihapus. Itu mansukhut tilawah wal hukm. Yang kedua, ada ayat yang bacaannya dinasakh sementara hukumnya masih berlaku. Itu nasikhut tilawah dunal hukm. Yang ketiga, ayat yang bacaannya tetap tetapi hukumnya dinasakh. Nah, untuk yang ketiga ini yang banyak didiskusikan oleh para ulama. Sementara yang bagian pertama dan kedua sedikit sekali dalil pendukungnya, dan kalaupun ada dalil pendukungnya tidak terlalu kuat. Tapi ya tetap sebagian ulama ada yang mengakui dua bagian ini masih juga bagian dari nasakh. Berikut kami lampirkan contoh-contohnya. Contoh misalnya yang dihapus bacaan dan hukumnya itu ada riwayat dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bahwa dulu orang kalau mau menjadi mahram susuan, ibu susuan, itu bayi harus menyusu sebanyak 10 kali. Namun kemudian dinasakh menjadi 5 kali. Dan kemudian ayat ini tidak ditemukan lagi di dalam Al-Quran. Dan hukumnya juga sudah tidak berlaku untuk ibu susuan 10 kali. Riwayatnya dari Aisyah. Dari Aisyah Ummul Mu'minina radhiyallahu anha, bahwasanya Aisyah berkata, annaha qalat, kanat fima unzila minal qur'ani, di antara ayat yang diturunkan dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang penjelasannya begini, asyru radha'atin ma'lumatin yuharrimna, seorang yang bayi yang menyusu kepada ibu susuan sebanyak 10 kali yang diketahui, maka dia menjadi mahram. Kemudian tsumma nusikhna, kemudian ayat ini dinasakh dengan ketentuan bi khamsin ma'lumatin, tidak 10 tapi hanya 5 kali. Fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat wa huwa mimma yuqra'u minal Qur'an, dan dulunya dibaca dalam Al-Qur'an tapi kemudian dinasakh. Ada ayat yang ayatnya tidak ada tapi hukumnya masih dipakai sampai sekarang. Jadi ayatnya tidak ada tapi hukumnya masih dipakai. Ini misalnya dari riwayat Ibnu Abbas. An Ibnu Abbasin qala Umar bin Al-Khattabi, berkata Khalifah Umar bin Khattab, laqad khasyitu ayyatula bin nasi zamanun. Aku takut nanti semakin panjang masa manusia, jarak antara era itu dengan era manusia, era kita misalnya, hatta yaqula qailun, sampai jauhnya jarak antara Nabi, sahabat dengan para pengikutnya yang kemudian sudah ratusan tahun misalnya. Sayyidina Umar takut nanti akan ada yang berkata, ma ajidur rajma fi kitabillahi, saya tidak mendapatkan hukum rajam di dalam Al-Quran. Fayudillu bitarki faridatin min faraidillahi, maka mereka tersesat karena mereka meninggalkan salah satu hukum dari hukum yang telah Allah tetapkan. Ala wa innar rajma haqqun, ketahuilah bahwa rojam itu kalau ada seorang yang sudah menikah
kemudian berzina, maka hukumannya adalah ditanam sebagai setengah badannya di tanah ya, kemudian dilempari batu sampai mati. Nah, ala wa innar rajma haqqun, ketahuilah bahwa rajm itu hak. Idza uhsina ar-rajulu wa qamatil bayyinatu, yakni kalau seorang yang sudah menikah berzina kemudian ada bukti nyatanya atau dia ada pengakuan, dia mengaku melakukan hal tersebut, waqad qara'tu dan sudah, kata Sayyidina Umar, sudah pernah dibaca dalam Al-Qur'an dulu ada ayat yang berbunyi asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zaniya farjumuhumal battah, bahwa kalau ada seorang yang sudah menikah kemudian berzina dengan orang lain maka hukumnya adalah dirajam. Nah, ayat itu sudah tidak kita temukan dalam Al-Qur'an, tapi hukumnya masih dipakai hingga saat ini. Kemudian ada yang berbentuk hukumnya dihapus tapi ayatnya masih ada. Contoh misalnya tentang batasan iddah. Pada Quran surah Al-Baqarah ayat 240 dikatakan walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj, bahwa kalau ada orang meninggal istrinya harus menahan diri selama 1 tahun. Tetapi kemudian turun ayat walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra, bahwa kalau ada seorang meninggal istrinya itu iddahnya itu sampai 4 bulan 10 hari. Nah, ini salah satu contoh bagi yang mengatakan bahwa ada nasikh mansuh dalam Al-Qur'an yang ayatnya masih ada tetapi ketetapan hukumnya sudah diganti dengan ayat yang lain. Contohnya juga misalnya pada ayat tentang penetapan keharaman khamar. Ada ayat pada Quran surah An-Nahl ayat 67. Wa min tamaratin nakhili wal a'nab, dari buah kurma dan anggur, tattakhiduna minhu sakara, Anda mengambil dari pohon 2 buah itu sakara, minuman keras, warizqan hasana, dan rizki yang baik. Nah, pada ayat ini hanya dijelaskan bahwa minuman keras dan rizki yang baik itu berbeda. Kata-kata wa itu menunjukkan 2 hal yang berbeda. Jadi dari kurma itu bisa kita ambil rizki yang baik, tapi bisa kita ambil juga yang tidak baik. Apa yang tidak baiknya? Adalah sakara, yakni minuman keras. Nah, ayat ini tidak menjelaskan keharamannya, cuman hanya dibedakan antara ada minuman keras dan itu bukan rizki yang baik, dan ada rizki yang baik yang bisa diambil dari khamr, dari anggur dan dari kurma. Kemudian pada Quran surah Al-Baqarah ayat 219 turun ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Orang-orang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamar dan judi. Qul fihima, katakanlah pada khamar dan judi itu itsmun kabirun, ada dosa yang besar, ada keburukan yang besar, wa manafi'ul linnas, tetapi memang ada sebagian manfaatnya bagi manusia. Tetapi manfaatnya itu lebih sedikit daripada madorotnya, daripada dosanya. Kemudian ayat ini masih belum tegas larangannya untuk meninggalkan khamar. Baru turun ayat pada surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu sholat pada keadaan masih mabuk hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kita bisa paham apa yang bisa kita katakan. Sababun nuzul ayat ini, ada seorang sahabat memimpin sholat, mengimami sholat, dan saat itu mereka masih dalam sahabat ini masih habis minum khamar. Karena belum diharamkan khamar pada saat itu, maka sahabat meminum khamar. Kemudian ketika akan sholat, sahabat ini masih dalam kondisi mabuk, sehingga ketika membaca Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, dia tidak memakai la-nya. Jadi langsung a'budu ma ta'budun, katakanlah wahai orang kafir bahwa saya menyembah apa yang kamu sembah. Nah, itu kan merubah artinya. Padahal seharusnya saya tidak menyembah apa yang kamu sembah. Nah, karena dia masih dalam kondisi setengah mabuk, sehingga bacaannya
aneh, bacaannya rusak. Maka turunlah ayat ini bahwa khamr itu bisa diminum tapi jangan diminum kalau mau sholat. Artinya kalau masih mabuk ya jangan sholat dulu, hilangkan dulu mabuknya. Belum ada pelarangan tentang larangan khamr. Nah baru kemudian ayat-ayat ini dinasakh oleh ayat Quran surah Al-Maidah ayat 91. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah. Kemudian ada pula ayat yang menyatakan innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan. Bahwasanya khamr khamr, ansab ya ada innamal khamru wal maisir, khamr judi, berlomba dengan anak panah itu ya, artinya ya bagian dari judi juga sebenarnya merupakan perbuatan-perbuatan dari syaitan. Nah ayat-ayat ini kemudian menjadi nasakh, menjadi penghapus bagi ayat-ayat yang di atasnya. Itu tadi ada ayat ke Al-Maidah ayat 90 dan 91 ini terlupakan tadi memasukkan ayat 90-nya. Ayat 90-nya berbunyi ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Baru kemudian ayat 91 innama yuridus syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun. Kira-kira demikian yang dapat kita sampaikan pada sesi atau materi tentang nasikh mansuh ini. Selanjutnya kami kirimkan juga beberapa artikel, silahkan dibaca untuk pengayaan, dan apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di grup kita. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.